Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang alat peraga media, yaitu operator Turnitin Board dalam mata kuliah media pembelajaran matematika. Dosen pengampu dari pembelajaran tersebut adalah Ibu Trisa Gustia Manda, SPD dan MPD. Perkenalkan, nama saya Arjuna Anja Prasetya dengan NIM 220290004 yang dasar. Kompetensi dasar dari media yang saya buat itu, saya mendapatkan dua kompetensi dasar. Yang pertama itu 3.11, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua itu kompetensi dasarnya 4.11, yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, adapun indikator dari media yang saya buat tersebut adalah yang pertama, satu, menentukan definisi peluang empirik. Dua, menentukan definisi peluang teorik. Yang ketiga, menganalisis suatu peluang empirik. Dan yang keempat itu menganalisis soal-soal peluang empirik. Adapun tujuan pembelajaran media yang saya buat, yang pertama itu menentukan definisi peluang empirik, yang kedua menentukan definisi peluang teoretik, yang ketiga menganalisis soal-soal peluang empirik, yang keempat menganalisis soal-soal peluang teoretik. Nah, adapun juga tujuan dari media opportunity board ini, yang pertama itu tujuannya adalah mengidentifikasikan teori empirik dan teoretik. Yang kedua itu menentukan peluang empirik dan teoretik. Peluang itu ada dua. Yang pertama itu peluang empirik. Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Peluang empirik disebut juga dengan frekuensi relatif. Rumus dari peluang empirik itu adalah banyak kemunculan dibagi dengan banyak percobaan. Sedangkan peluang teoretik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Rumus dari peluang teoretik ini adalah P sama dengan NA dibagi NS. Dalam praktiknya, istilah peluang teoretik ini biasanya cukup ditulis dengan peluang saja. Cara penggunaan dua peluang tersebut adalah yang pertama peluang teoretik. Yang pertama itu untuk menentukan peluang teoretik diketahui dulu soalnya yang diberikan. Yang kedua, ambillah dadu ataupun koin sebagai titik sampel. Kalau pertanyaannya itu disuruh ngambil dadu, ya kita ambil dadu. Sedangkan kalau disuruh dengan koin, kita ambil koin. Yang ketiga, ambillah nomor yang ada di dalam media. Dan yang keempat itu, sesuai rumus peluang teorik adalah P sama dengan NA dibagi NS. Setelah itu, kita tentukan nilai NA dan nilai NS-nya. Setelah yang keenam itu, setelah dapat kita bagi keduanya tersebut, maka dapatlah hasil dari hasil semuanya. Nah, sedangkan cara penggunaan peluang empirik yang pertama itu, untuk menentukan peluang empirik, kita ketahui dulu soal yang akan diberikan. Nah, setelah itu putarlah persegi yang sudah kita buat di dalam media. Ketiga, setelah itu ingat warna-warna apa saja yang terpilih. Yang empat, masukkanlah ke dalam rumus peluang empirik, yaitu P. P sama dengan banyak kemunculan dibagi banyaknya percobaan. Setelah itu kita tentukan banyak kemunculannya dan banyak percobaannya. Nah, setelah itu yang terakhir, setelah kita dapat kalau semisal bisa dibagi lagi kedua-duanya itu pembilang dan penyebutnya, maka kita mendapatkan hasilnya. Nah, sebelum kita memasuki soal, saya akan
akan menyebutkan komponen-komponen yang ada di dalam media tersebut. Yang pertama ini papan yang kayak begini ini styrofoam ada dua. Styrofoam ini kita gabung menjadi supaya lebih besar untuk media tersebut. Nah, setelah styrofoam digabung menjadi dua, kita melapis ini dengan kertas karton yang berwarna putih ini. Nah, setelah itu saya membuat angka dan huruf-huruf tersebut ini menggunakan kardus. Nah, yang nomor-nomor ini dilapisin dengan kertas-kertas origami. Nah, semuanya itu udah. Nah, ini juga dari kardus tersebut nanti saya lapisi dengan kertas origami. Nah, ini juga tempat soal ini saya lapisi dengan kain. Nah, di sini nih di kotak-kotak ini tersebut ada berupa soal-soal yang akan kita selesaikan pada media tersebut. Nah, soal yang pertama itu soalnya adalah semisalnya ada dua buah dadu dilempar secara bersamaan, angka munculnya angka 5 tersebut ada berapa? Nah, kan yang diminta oleh soal tersebut adalah dua mata dadu. Nah, dua mata dadu yang berjumlah 5. Yang berjumlah 5 itu ada apa aja? Kita cari di dalam ruang sampel ini. Yang pertama itu 1 dan 4. 1 dan 4 kita masukin di sini. Nah, habis itu 2 dan 3. Nah, habis itu 3 dan 2, nilai 3 dan 2. Setelah itu ada nilai 4 dan 1. Nah, terdapat jumlah dari dua dadu berupa 5 adalah 1, 2, 3, 4. Di sini 4 berarti kita ambil nomor 4, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu dadu itu ada jumlah sampelnya itu ada 36. Kalau ada dua buah dadu berarti kita ambil angka 3 dan 6. Nah, hasil dari percobaan dua buah dadu dilempar bersamaan berjumlah 5 itu adalah 4/36. Karena 4/36 ini masih bisa dikecilkan, maka kita bagi antara penyebut dan pembilangnya. Kita bagi dengan 4. 4 bagi 4 itu sama dengan 1. Kita ambil nilai 1. Nah, sedangkan 36 bagi 4 itu sama dengan 9. Kita ambil angka 9. Jadi dari soal tersebut, percobaan soal tersebut, dua buah dadu dilempar secara bersamaan dengan angka 5, yaitu adalah 1/9. Nah, setelah itu kita mencobanya dengan koin. Setelah dadu kita mencoba dengan cara lain, yaitu berupa dengan koin. Ambil soal yang berupa dengan koin. Jika ada dua buah koin dilempar secara bersamaan, munculnya dua gambar dalam peluang tersebut ada berapa? Nah, di koin itu kan ada angka dan gambar. Nah, ditanya dari persoalan tersebut itu ditanya munculnya dua gambar secara bersamaan. Munculnya dua gambar secara bersamaan itu hanya ada satu dalam koin, dalam dua koin dilempar secara bersamaan. Jadi kita tulis di sini, kita taruh di sini 1. Nah, koin itu jumlah sampelnya itu, titik sampelnya itu ada 4. Kita masukin 4 ke sini. Berarti
Jadi kan ini cuma poin yang dilempar secara bersamaan itu munculnya dua gambar secara bersamaan itu hanya satu, kita ambil angka 1. Dan berarti nilainya tersebut adalah dari percobaan soal tersebut adalah 1/4. Nah, kita akan lanjut ke dalam mengerjakan putaran peluang. Putaran peluang ini gunanya untuk teori. Nah, semisalnya kita ambil soal di dalam kotak ini. Cobalah sebuah putaran terhadap sebuah warna yang ada di dalam persegi, munculnya paling banyak warna selain primer adalah secara diputar secara 6 kali. Oke, disuruhnya itu diputar 6 kali untuk munculnya selain warna primer, yaitu kita putar 1 warna hijau, satu warna biru, 2 warna biru, 2 warna hijau, 1 warna merah, 3 warna hijau. Nah, dari dalam percobaan tersebut terkumpullah 3 warna hijau, 2 warna biru, dan 1 warna merah. Nah, yang ditanya dari soal tersebut adalah munculnya selain warna primer dari 6 kali percobaan itu ada berapa. Nah, warna primer itu kan selain warna primer itu warna hijau. Hijau itu tadi mendapatkan 3 putaran. Nah, kita taruh di sini 3. Nah, sedangkan tadi putaran yang titik sampelnya itu sebanyak 6 kali. Berarti kita ambil 6. Nah, setelah mendapatkan 3/6, karena 3/6 itu masih bisa dikecilkan, yaitu jadi berupa 1/2. Nah, dari soal tersebut terdapatlah jawabannya, yaitu 1/2. Sekian yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.